Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke HP Hikmah Pantun. Nah, kali ini kita nggak baca kitab karena juga sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang nanya nih, yang berikutnya perihal utang. Banyak yang curhat, Abi kok si Fulan padahal lagi minjemnya lembutnya bukan main, janjinya bukan main. Seakan-akan kita betul-betul percaya, tapi sampai hari haknya jatuh temponya, begitu kita ingatkan buat bayar utang, ternyata dari cara lembut ternyata galakan mereka. Nah, ini yang banyak terjadi. Gimana agama Islam menanggapinya dan bagaimana Rasulullah mengajarkan? Pertama, saudaraku tercinta, jadi dari kuitang, lihat pelau rayar. Utang wajib dibayar. Nah, urusan utang ini makanya di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 282. Ini rada panjang ayatnya. Ya, dibacakan hanya bagian awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musammang faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, apabila di antara kamu terjadi saling transaksi utang piutang sampai batas yang ditentukan, maka Al-Quran menyuruh, maka catatlah oleh kamu sekalian terhadap transaksi tersebut. Dan catat di antara kamu dengan kalau perlu ada saksi yang betul-betul adil dan amanah. Jadi begitu saudara. Urusan duit nggak ada suaranya, nggak ada saudaranya. Walaupun yang minjem adik kandung, walaupun yang minjem ipar, walaupun yang minjem besi dekat. Urusan duit Al-Quran menyuruh utang piutang catat. Kalau perlu dilegalkan, ada hitam di atas putih, ada kwitansi. Jadi jangan gampang saudara. Takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dan buat yang berhutang, kita ngeri. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana semua yang berdosa Allah ampuni dosanya illa dain. Atau bahasa hadisnya begini, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yukdanhu. Jiwa seorang beriman akan tetap terkatung-katung dengan urusan sangkut paut utang piutang yang di dunianya belum dibayar. Jadi sekalipun ahli ibadah, sekalipun jihad di jalan Allah, maka nggak bisa Allah izinkan masuk kelak ke dalam surganya selama urusan sangkut paut utang piutangnya belum diselesaikan. Dan buat saudara-saudaraku tercinta yang mungkin pada awal di saat mau minjem punya niatan nggak bagus. Si fulan orang kaya, besti ana orang tajir, ana mau minjem mamanya entar dikasih, tapi di hati dan niat ana nggak mau ngembalikin, ana niat make minjem doang, nggak, biarin aja udah nggak dibalikin. Nah, yang punya niat begini nih, di saat lagi bertransaksi utang piutang, Nabi memesankan lagi, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyahu laqiyallaha sariqan. Ya Allah, siapa aja orangnya yang dimana dia berhutang tapi di hatinya punya niat emang gak mau ngelunasin, gak mau ngebayar. Dia ngutang tapi di hatinya ingin menzolimi karena merasa bestinya orang ada. Yang dizolimi, yang dibohongin yakin gak akan pernah jadi turun, yang ada makin berkah. Tapi ini nasib yang punya ngutang tapi nggak punya niat buat ngelunasin, bahkan dia nih ingin ya udah biarin aja udah nggak akan dibayar. Maka Nabi memberikan wanti-wanti, laki Allah Ta'ala sarikan, besok di akhirat berjumpa dengan Gusti Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat label sarikon, pencuri, maling. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau di dunia di mana kita nggak diterima sama seseorang, masih banyak saudara-saudara kita orang yang lain yang mau menerimanya. Tapi kalau di akhirat ternyata sudah nggak diterima sama Gusti Allah,
Sebab urusan utang yang belum dibayar, apalagi mendapat label panggilan dari Allah sebagai pencuri, maling. Ya Rob, celakanya dunia akhirat. Dan belum pernah ada ceritanya orang yang dengan sebab utang hidupnya jadi berkah. Dengan utang yang nggak dibayar jadi bahagia. Oleh karenanya lewat nasihat yang singkat ini, buat Al-Fakir yang bicara, buat saudara-saudaraku tercinta yang punya utang, sekalipun belum mampu melunasinya, tolong selesaikan kepada yang bersangkutan. Ada bahasanya, apakah dikredit, sekemampuannya berapa. Ketimbang nanti di akhirat dipanggil sama Gusti Allah sebagai maling. Na'udzubillah. Bahasa pantun saya, ngemil kentang di atas perahu layar. Dari Bu Nia orang Tanjung Barat. Utang wajib kita bayar, nggak kelar di dunia, akan kebawa ke pengadilan akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.